Bicara soal game gacha, tentunya kita nggak bisa lepas dari gacha itu sendiri. Misalkan gacha karakternya, terutama gacha karakter bintang 5, atau gacha equipment-equipmentnya. Dan tentunya kalau kita bicara game gacha, tentunya kita tidak jarang menemukan beberapa komentar yang mengatakan, oh kalau misalkan kamu mau gacha, kamu harus melakukan ritual ini dulu, bla 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 bla. Harus ngegacanya di posisi di sini, di tempat ini. dan sebagainya. Banyak sekali ritual-ritual yang harus dilakukan gitu ya, atau yang pernah mungkin teman-teman dengar gitu. Di sini kita akan coba mendibang ritual-ritual ini dari sisi matematikanya. Nah, seperti apa? Mari kita bahas. Jadi, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi gacha itu sendiri? Ya, satu-satunya mempengaruhi kapan kita bisa dapat karakter bintang 5 limited atau enggak ini ya, ya dari probabilitasnya itu sendiri. Ritual-ritual yang kayak tadi disebutkan di awal itu nggak ngaruh teman-teman, ya. Nah, di sini makanya seperti yang di awal saya sebutkan atau saya katakan di sini kita akan coba bahas gitu ya sebenarnya cara kerja probabilitas ini seperti apa dan terutama di sini yang akan saya bahas itu adalah terkait dengan apa yang saya bikin tebal seperti ini yaitu adalah terkait keterangan peluang mendapatkan karakter bintang 5 terbatas yang meningkat drastis. Nah, ini sebenarnya itu meningkat drastis ke piye Thomas. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, spesifik di sini kita akan menggunakan alat yang namanya rantai Markov, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nanti mungkin tertarik untuk mempelajari rantai Markov lebih lanjut, nanti bisa teman-teman pelajari di beberapa referensi yang akan saya berikan di akhir slide ini, atau nanti saya akan berikan di deskripsinya, seperti itu. Nah, masuk ke konsep terlebih dahulu. Jadi, proses stokastik waktu discrete extent ini dia adalah suatu rantai Markov atau Markov chain jika memenuhi probabilitas x pada posisi ke n itu adalah berada di state ke c dengan diketahui x x di posisi awal atau x0 sama dengan x0 dan seterusnya sama dengan xn min 1 atau x posisi x pada waktu atau state ke n min 1 dia adalah pada waktu ke N-1 ya untuk jelas adalah di state KI sama dengan PIJ atau kadang ada yang menuliskan seperti ini probabilitas X pada waktu ke N itu adalah berada di state ke J dengan diketahui X pada waktu ke N-1 dia ada berada di state ke I untuk setiap N lebih dari sama dengan 1 dan untuk setiap X0, X1 sampai dengan I dan J adalah anggota dari S atau S di sini itu biasanya disebutnya sebagai state space-nya seperti itu. Nah, eh, lalu biasanya kalau kita bekerja dengan rantai Markov, kita biasa menggunakan yang namanya matriks transisi. Nah, matriks transisi ini atau biasa dinotasikan dengan P dengan anggota elemennya di sini adalah PIJ, itu dia adalah matriks berjur sangkar dengan ukuran jumlah anggota dari F, jumlah anggota dari S, ya, atau jumlah elemen dari S dengan elemen atau entry-nya adalah PIJ ini tadi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan seperti ini. Jadi misalkan kita punya xn dengan n-nya ini positif adalah rantai Markov dengan status 0, 1, 2. Ya ini biasanya digambar. Kalau kita mau memperjelasnya biasanya digambarkan seperti ini. Ini state 0 di sini, 1 di sini, 2 di sini. Nah, ini biar nggak terlalu tebal. Oke. Nah, ini ya 0 di sini, 1 di sini, 2 di sini. Nah, ini biasanya ketika xn, ini yang ketika xn plus 1 seperti itu. Dengan distribusi awal atau probabilitas posisi awalnya atau state awalnya seperti itu, dia berada di state ke I, itu adalah kebetulan di sini contohnya sama, yaitu adalah sepertiga. Ya, kadang ada yang menuliskannya, ya ada yang sebagai nulisnya itu sebagai P0 seperti itu. Kadang beberapa buku ya, ini biasanya P besar. Ini nanti berarti tulisannya P0, P1, P2, ini sama dengan sepertiga, 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 seperti itu. Ya ini contohnya, cuma untuk mempermudah, ya kadang ditulis seperti ini aja udah cukup. Nah, untuk mempermudah eh, penggambaran dari matriks transisi ini seperti apa dengan kata lain, iki jane kepiye to le pindah-pindah antar antar statusnya le pindah ki kepiye to. Nah, biasanya ini kita representasikan sebagai graf berarah teman-teman atau directed graph atau digraph. Dengan node-nya di sini misalkan kalau kayak di contoh 2.5 ini dia adalah statusnya misalkan oh ini status 0, ini status 1, ini status 2. Lalu panahnya di sini dia menyatakan peluang transisinya atau peluang berpindahnya gitu. Misalkan dari
state 0 ke state 1 dia probabilitasnya berapa? Oh, dia probabilitasnya 0,25. Kalau dari state 1 ke state 2 dia probabilitasnya 0,25 dan seterusnya. Ya, ini salah satu contoh untuk mempermudah hidup gitu ya, terutama ketika kita menggambar rantai Markov ya. Nah, tapi nggak mesti seperti ini ya teman-teman. Kadang ada yang bentuknya misalkan ya kasarannya segitiga seperti ini, misalkan ini 0, ini 1, ini 2, terus ya nanti tinggal digambarkan saja arah-arah anak-anak panahnya itu digambarkan seperti apa. Nanti tinggal disesuaikan seperti itu. Ya ini bentukan posisi 0, 1, 2-nya nggak mesti lurus seperti ini. Ya ini cuma contoh aja seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke distribusi stasioner. Nah, distribusi stasioner ini maksudnya bagaimana? Jadi, intinya adalah distribusi stasioner ini itu kita ingin mencari tahu eh, seberapa besar sih probabilitas dari masing-masing state ini ketika kita coba berpindah sebanyak banyak langkah lah, n langkah, tapi n-nya di sini itu mendekati tak hingga seperti itu. Nah, secara matematis kita bisa definisikan sebagai berikut. Jadi diberikan rantai Markov xn. Nah, vektor pi di sini itu disebut distribusi stasioner dari xn jika pi di sini dia adalah sedemikian hingga memenuhi sifat sebagai berikut. Nah, distribusi ini dikatakan stasioner karena kalau kita kalikan distribusi vektor ini, vektor pi ini tadi dengan matriks P dikuadratkan, ternyata dia sama dengan Pi kali matriks P dikalikan dengan P sama dengan Pi kali P sama dengan Pi itu sendiri. Jadi ya kita peroleh Pi kali P pangkat N di sini sama dengan Pi untuk semua N non negatif seperti itu teman-teman. Jadi yaudah dia nilainya bakal abjek seperti itu. Makanya dinamakan distribusi stasioner. Nah, untuk menghitung Pi di sini kita bisa menggunakan salah satu dari dua persamaan ini ya, mau kita pakai persamaan yang ini pi sama dengan pi kali matriks p, atau kita bisa gunakan pi kali p dikurangi matriks identitas sama dengan 0 dengan syarat jumlahan dari pj ini tadi dia harus sama dengan 1. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan bahwa matriks p min i di sini atau matriks identitas di sini dia mempunyai rank jumlah elemen dari S dikurangi 1 dan bersama dengan jumlahan dari PJ ini harus sama dengan 1, maka PJ di sini kita dapat dicari solusinya. Kita dapat cari solusinya seperti itu. Nah, contoh ya. Contohnya misal seperti ini, kita punya rantai Markov yang ya yang 2x2 dulu lah sebelum kita lompat ke studi kasus yang akan kita bahas. Misalkan seperti ini. Nanti kita peroleh, kita pakai yang ini, yang P kali P min I di sini, kita peroleh persamaan sebagai berikut. Min A PI plus B PI2 sama dengan 0, A PI kurangi B PI2 sama dengan 0, lalu syarat tambahannya jangan lupa syarat jumlahan dari pi-nya ini tadi dia harus sama dengan 1 di sini. Nah, nanti dari dua persamaan ini ya kita lihat saja ternyata kita peroleh AP1 dia sama dengan BP2 teman-teman. Nanti dari sini P1 sama dengan B per A dari P2. Nanti ini kita substitusikan ke sini. Kita peroleh nanti jumlah jadi A plus B per A P2 sama dengan 1. Kita bagi kedua ruas dengan A per A plus B. Kita peroleh P2 sama dengan A per A plus B. Seperti itu. Jadi kita peroleh nanti distribusi stasioner adalah sebagai berikut teman-teman. Interpretasinya seperti apa? Interpretasinya jadi misalkan yang ini ya, yang P2 ya. Jadi pada dasarnya untuk jumlah langkah yang mendekati tak hingga, transisinya ibaratnya kita lakukan terus-menerus gitu sebanyak n langkah yang mendekati tak hingga, ya dia nanti probabilitas dia akan mencapai state keduanya seperti itu. Ini berarti state 2 ya. State 2-nya adalah sebesar A per A plus B dengan A dan B-nya ini dia adalah dari 0 sampai dengan 1 gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba bahas ke studi kasusnya gitu ya, adalah terkait dengan karakter bintang 5 yang kita peroleh ini dia bakal limited apa enggak sih seperti itu. Nah, kalau kita mau coba formulasikan ini secara matematis, misalkan gini, state I di sini 0 dan 1 di sini kita nyatakan sebagai status karakter bintang 5 yang kita peroleh dari gacha di banner limitednya. Dengan state 0 di sini ya berarti kita yang karakter yang kita peroleh ternyata adalah karakter standar gitu misalkan, atau istilahnya kespuk. Lalu state 1 di sini adalah karakter yang limitednya gitu. Nah, sini untuk mempermudah pemahamannya, di sini misalkan kita tentukan probabilitas pemain mendapatkan karakter bintang limitednya adalah sebesar 0,5 dengan asumsi di sini
pemain di sini merupakan pemain baru, jadi belum ngegacha sama sekali, atau karakter bintang 5 terakhir yang diperoleh dia merupakan karakter limited. Ya, mau itu guarantee, mau itu dia menang seperti itu, menang 50-50 seperti itu. Nah, dengan catatan di sini, jika karakter bintang 5 terakhir yang kita peroleh ternyata bukan karakter limited atau kita kalah red off atau kespuk itu istilahnya, malah dapatnya banner standar, malah dapat karakter yang standar seperti itu, ya berarti karakter bintang 5 selanjutnya yang diperoleh sudah terjamin merupakan karakter limited atau udah dapat guarantee atau red on seperti itu ya. Nah, nah itu nanti kita bisa gambarkan matrix transisi jadi seperti ini. Ini untuk state knowledge seperti ini. State 1, state 0, state 1. 0 ke 0 kan jelas nggak mungkin karena ketika kita udah kalah gitu kita kalah dapat ya karakter standar kita udah terjamin dapat karakter yang limited berarti otomatis nih peluangnya pasti satu. Terus ketika kita udah dapat karakter limited kita balik lagi ke sini. Ini di stage 1 kita 50-50 bisa kalah bisa menang. Nanti digambarkannya jadi seperti ini ya. Nah lalu kita coba cari matrix transisi seperti apa. Kita cari maaf koreksi, kita cari distribusi stasioner dari matriks transisi seperti apa, yaitu ya kita bentuk saja sistem persamaan linear dari pi kali p min matriks identitas sama dengan 0 dan jumlahan dari pj sama dengan 1 kita peroleh dari sini. Jadi adalah berarti apa, min pi 0 plus 0,5 pi 1 sama dengan 0, pi 0 dikurangi 0,5 pi 1 sama dengan 0. Dari sini kita bisa tuliskan ulang menjadi pi 0 sama dengan 0,5 pi 1. Kita substitusikan nanti di sini jadinya 3/2 ya, 3/2 pi 1 sama dengan 1. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan 2/3 nanti jadi pi 1 kita peroleh dia adalah sebesar 2/3. Nanti dari sini kita bisa substitusikan pi 0-nya adalah 1/3. Nah, kita peroleh distribusi stasionernya adalah sebagai berikut teman-teman ya. Artinya ya ini tadi ternyata dalam jangka panjang katakanlah kita ngerol terus gitu ya, kita mainnya lama gitu, mau udah mainnya setahun 2 tahun 3 tahun ya, nanti probabilitas kita akan mendapatkan karakter bintang 5 limitednya ya secara keseluruhan gitu istilahnya dia adalah sebesar 2/3 atau sekitaran 0,666667 seperti itu. Nah inilah teman-teman yang dimaksud dengan peluang mendapatkan bintang 5 limited meningkat drastis. Maksudnya secara nggak langsung tuh begini maksudnya. Jadi kayak secara jangka panjangnya ya kita meningkat drastis. Instead of dia, oh kan kalau secara keterangan jelasnya ke dia, oh 0,5. Tapi dituliskan meningkat drastis. Ya inilah maksud dari meningkat drastisnya itu teman-teman. Jadi secara jangka panjangnya, bukan secara kayak tiap kali kita ngerol dari masing-masing role gitu, bukan. Tapi secara jangka panjangnya, dengan kata lain kayak kita seperti yang saya katakan tadi, dari kita ngerol terus menerus itu tadi. Jadi nggak ada pengaruhnya teman-teman. Itu yang namanya ritual apa harus ngerol di sini, harus ngerol di situlah. Atau misalkan katakanlah ada yang karakternya itu eh voice actornya itu ada voice actor favorit harus ngedengerin voice actor dulu. Nggak ngaruh teman-teman. Kalaupun ngefek, kalaupun habis kalian ngelakuin itu terus kalian menang, ya itu cuma placebo effect. Sebenarnya nggak ada efeknya sama sekali teman-teman ya, jadi begitu ya, jadi itulah teman-teman ya, nggak ada pengaruhnya gitu ya, nggak ada pengaruhnya kita ritual gitu itu nggak ada gitu ya. Kalau misalkan gitu mau melakukan itu sebagai ibaratnya kayak buat bercandaan aja ya udah silakan, tapi ya lakukanlah itu buat ya circle kalian aja gitu ya. Kalau misalkan kayak buat mau kalian lakukan buat konsumsi umum kalau kalian share di sosial media ya nggak tepat ya, ya nggak benar gitu ya, menyesatkan gitu ya, nggak ngaruh soalnya teman-teman, ngono loh. Dan ya jenisnya misalkan kalian pas lagi apes ya bakal apes, kalian bakal kalah. Nggak kalau pas kalian lagi bejo, pas lagi bejo lagi emang lagi nasibnya ya kalian pasti bakal dapet ya, tergantung probabilitas itu tadi, kayak gitu teman-teman ya. Ya begitulah ya, lah ya namanya juga game gacha gitu ya, ya pasti pengen kayak ibaratnya buat nyenengin, mungkin buat nyenengin diri sendiri ya pasti mau nggak mau melakukan seperti itu meskipun ya sebenarnya nggak bener gitu kan ya, tapi di sini ya
setidaknya saya meluruskan gitu ya, bahwa ya sebenarnya hitungannya seperti ini gitu loh. Sebenarnya tidak ada hubungannya gitu, kayak kalian melakukan ritual itu ya nggak ngefek intinya. Nah, ya itulah teman-teman untuk bahasan sinau gitu ya. Ya tadi belum kenalan sih, belum bilang tadi ini apa sih sinau itu ya. Sinau ini pada dasarnya kita coba membahas gitu ya, beberapa fenomena atau beberapa topik-topik yang menarik dari sisi matematika atau dari sisi statistikanya gitu ya. Nah, ini referensi yang seperti saya katakan. Jadi ini ada dua referensi. Kalau untuk yang spesifik terkait dengan proses stokastiknya, di sini teman-teman bisa baca yang referensi nomor 2 ini. Tapi kalau misalkan teman-teman masih cukup awam bisa dibilang, ya saya yakin banyak lah di sini teman-teman yang masih cukup awam dengan proses stokastik, karena itu juga materi yang lumayan advance. Saya sarankan untuk baca yang nomor satu ini dulu, yaitu bukunya Ross. Itu adalah tentang Introduction to Probability Models. Nah, ini memang ada basicnya banget untuk menjelaskan probabilitas itu seperti apa, nanti dijelaskan juga variabel random seperti apa, baru nanti dibahas tentang proses stokastik, pengenalannya itu seperti apa begitu. Ya, begitu untuk topik video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada komentar atau ada pertanyaan atau ada topik menarik yang ingin saya bahas, bisa komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.